Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Sapari hari ini, Selasa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 10 ayat 41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Renungan hari ini berjudul Memilih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal terpenting yang manusia lakukan sejak dari masa kanak-kanak sampai dewasa adalah memilih. Mulai memilih dari yang sederhana seperti baju warna apa dan model apa yang hendak dipakai, pergi kemana dan lewat mana, sampai memilih pekerjaan atau pasangan hidup. Pilihan yang tepat akan menentukan keberlangsungan dan kebaikan hidup seseorang. Apakah ia akan bahagia atau sebaliknya, sukses atau rugi, besar, terpandang atau diremehkan. Pada orang dewasa, setiap pilihan akan disesuaikan dengan sumber daya yang dimilikinya. Tekun untuk menjalani proses yang pada akhirnya menentukan hasil akhir yang dapat dicapainya. Bagi anak-anak dan orang yang belum dewasa dalam berpikir, pilihan sering ditentukan oleh pandangan sekilas bahwa tentu pilihannya akan membuat senang, senantiasa, dan tidak pernah mau berpusing atau memperhitungkan risiko yang akan dihadapinya. Bahkan, ia menganggap bahwa risikonya hanya aman-aman saja, enteng, nyaman, dan tidak perlu waktu lama. Itulah yang pasti dapat memunculkan kesenangan baginya, meskipun pencapaian kesenangan mungkin hanya sesaat. Tetapi bagi orang dewasa, segala sisi risiko yang mungkin terjadi dan dialami akan diperhitungkan baik-baik. Bahkan, ia berusaha untuk meminimalkan risiko yang ditanggung, untuk mencapai hal yang besar atau bahkan sangat besar, sehingga menimbulkan kepuasan yang bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain dan sekitarnya atau tim kerjanya. Firman Tuhan yang kita baca di atas memberi pesan supaya kita belajar dari Maria dan Marta di balik apa yang mereka pilih, serta pandangan Tuhan atas pilihan-pilihan mereka. Memang melayani dan melakukan banyak hal untuk menyambut kehadiran Tuhan Yesus itu adalah hal yang betul, yaitu penyambutan yang baik dan ramah dari seorang tuan rumah. Itulah yang diharapkan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita dan menjelaskan bahwa Marta ditegur oleh Tuhan Yesus. "Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Khawatir yang menyelimuti mereka, atau dalam hal ini Marta, adalah jika Tuhan Yesus dan murid-muridnya akan kelaparan. Selanjutnya pasti hal ini dapat menyebabkan mereka diperbincangkan keburukan-keburukan mereka, dan tentunya menyebabkan reputasi mereka akan menurun. Sebagai pihak pengundang, kekhawatiran itu bisa dipandang wajar.
Mereka lupa bahwa di peristiwa lain sebelumnya, Tuhan Yesus tanpa tindakan sibuk memasak oleh penyelenggara pertemuan akbar telah membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang, bahkan sampai kenyang dan berlebih. Kekhawatiran Marta berfokus pada hal mementingkan yang kurang atau tidak penting. Hal itulah yang membuat Marta jauh dari Tuhan. Dengan bersibuk ria, meninggalkan kedekatan dari hadirat Tuhan dan mementingkan hal-hal yang kecil dan remeh yang menjauhkan kita daripadanya. Firman-Nya tak ada lagi pada kita, apalagi bisa melakukan kehendak-Nya. Marta memandang bahwa Tuhan Yesus dan para murid memerlukan semua kebutuhan fisik manusia seperti makanan, dan lupa bahwa kerinduan Tuhan pada Marta untuk duduk diam di kakinya, mendengar dan melakukan firman-Nya seperti yang Maria lakukan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam menyambutnya. Kesaksian yang baik seorang pengikutnya jika ia melakukan firman-Nya. Tetapi bagaimana mungkin seseorang melakukan firman-Nya jika ia tidak pernah mendengar dan mengerti apa yang ia kehendaki? Khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara seakan sangat banyak dilakukan orang yang mencoba sibuk dan mencari eksistensi bagi dirinya, dan ia berpikir bahwa ia akan dipandang oleh orang lain ketika ia sibuk di berbagai tempat dan kegiatan dan banyak teman, serta menghabiskan uang, waktu, dan tenaga. Disitulah harga dirinya semakin meningkat. Akhirnya ia lupa bahwa seperti Maria yang duduk diam, mendengar dan mengerti kehendak-Nya jauh lebih penting dan bernilai benar di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki kita setiap pengikut-Nya memilih yang terbaik, memilih sesuatu yang bernilai kekal yang tidak pernah akan bisa diambil orang lain, karena Tuhan sendiri yang melindungi kita dan yang dekat dengan kita. Mari kita memilih yang terbaik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami saat ini akan belajar untuk terus memilih yang terbaik, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang bukan hanya menyenangkan diri kami sendiri, tetapi kami memuliakan Tuhan di dalam hidup kami dan belajar menjadi berkat bagi diri kami maupun orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.